Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah filsafat politik Islam, dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang saya janjikan pada sesi sebelumnya, kita akan mendiskusikan pilar-pilar pemikiran politik Barat secara filosofis tentunya. Dan yang akan kita bahas dan yang akan kita dalam tanda kutip kritisi terkait dengan pemikiran politik Barat adalah masalah ontologi manusia, kemudian juga prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip liberalisme, dan prinsip-prinsip sekularisme. Kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan ontologi manusia. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita akan melihat ada hal yang absurd dan ada hal yang aneh sebenarnya terkait dengan pemikiran politik di Barat itu. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa berbagai aliran pemikiran politik di Barat itu ternyata didasarkan kepada pemikiran ontologis manusia yang bisa dikatakan tidak punya basis rasional sama sekali. Hobbes misalnya menyatakan bahwa hakikat alamiah manusia adalah wujud monster bernama Leviathan. Atau yang lainnya, kalau kita melihat pada pemikiran Freud misalnya, yang mengatakan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi alam bawah sadar hasrat seksual yang tidak tersalurkan, yang disebut dengan Oedipus kompleks. Ini keduanya ini menyampaikan masalah tersebut, berbicara tentang hakikat manusia, dasarnya adalah ternyata mitologi Yunani. Dan sama sekali tidak punya basis rasional gitu. Betulkah manusia itu seperti Oedipus? Betulkah manusia itu seperti Leviathan? Atau misalnya yang lain, kalau misalnya kita berbicara dari sisi hermeneutik misalnya. Hermeneutik itu dibahas, dikemukakan sebagai cara untuk menafsirkan teks, itu didasarkan kepada peran yang dilakukan oleh, kembali kepada sosok mitologi, sosok yang ada di dalam mitologi Yunani, yaitu dewa Hermes. Dan ini bermasalah sebenarnya, karena ketika mereka mengatakan bahwa manusia adalah pada dasarnya adalah seperti begitu gitu kan ya, dengan segala macam dengan segala karakteristiknya, tapi ternyata dasarnya adalah mitologi Yunani. Nah, politik itu ternyata ada hubungan filsafat politik dengan ontologi manusia, dan sebenarnya hubungannya sangat erat. Karena apa? Karena politik itu berbicara tentang segala hal yang terkait dengan pengaturan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada aturan-aturan yang ada. Dan ini kita pakai runutannya adalah dari sisi bahwa filsafat politik itu sebenarnya adalah bagian dari, atau misalnya merupakan kepanjangan dari filsafat hukum. Kemudian filsafat hukum itu kepanjangan dari filsafat etika, dan filsafat etika itu adalah kepanjangan atau penjelasan lebih jauh dari ontologi manusia. Politik itu kan mengasumsikan adanya politik itu terkait dengan perilaku manusia kan ya. Bagaimana sebuah pemerintahan itu dibangun dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Nah, manusia adalah subjek dari perilaku politik tersebut. Karena itu maka manusia itu menjadi sangat penting untuk diketahui atau dijelaskan terlebih dahulu hakikatnya. Nah, kita pakai penalaran sebagai berikut ya, bahwa pertama, politik itu terhubung dengan permasalahan hukum, dan filsafat politik itu ada di bawah filsafat hukum. Kembali lagi bahwa politik berbicara tentang segala hal yang terkait dengan pengaturan kehidupan masyarakat berlandaskan kepada aturan-aturan yang ada. Betul kan ya? Jadi bagaimana caranya supaya aturan-aturan yang ada ini bisa berjalan. Basicnya adalah terkait dengan aturan. Artinya politik itu mengasumsikan adanya aturan hukum dan perundang-undangan. Dari sisi ini bisa dikatakan bahwa filsafat politik adalah kepanjangan dari filsafat hukum. Kalau kita merujuk kepada pendapat Montesquieu tentang trias politika, misalnya dikatakan bahwa politik itu, ya, teori politiknya itu kan yang sangat terkenal adalah trias politika. Dan trias politika itu apa? Itu adalah penjelasan terkait 3 lembaga utama gitu.
yang harus ada di dalam sebuah sistem politik. Dan ketiga lembaga itu terkait dengan hukum semuanya. Ada yang disebut dengan legislatif, yaitu penyusun undang-undang. Ada yang disebut dengan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengawas undang-undang. Nah, hukum dan perundang-undangan berbicara tentang aturan formal yang berlaku di sebuah masyarakat. Secara filosofis dikatakan bahwa aturan dan perundang-undangan itu dibuat demi kebaikan sosial masyarakat. Ini bermakna bahwa di atas filsafat hukum dan perundang-undangan ada filsafat etika yang membicarakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia. Hal-hal yang baik itulah yang kemudian diundangkan, dan hal-hal yang tidak baik itulah yang kemudian dicegah agar jangan sampai diundangkan. Jadi jelas ya bahwa filsafat hukum itu sendiri munculnya dari filsafat etika. Jadi kalau misalnya filsafat etikanya masih belum enak, belum genah, belum nyaman, belum solid, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh untuk membicarakan tentang hukum. Bagaimana kita mau mengundangkan sesuatu padahal kita masih belum jelas, masih belum ada kesepakatan terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk gitu. Karena hukum itu sendiri adalah, atau perundang-undangan itu adalah sesuatu yang merupakan formalisasi dari nilai-nilai kebaikan. Dan sekali lagi ya, ini harus dirunut lagi. Ini masalahnya sangat penting sekali karena ini terkait dengan permasalahan filosofisnya, bahwa hukum itu sendiri ketika sudah jadi, maka itulah yang menjadi landasan atau dasar bagi munculnya policy, munculnya kebijakan, munculnya masalah politik. Nah, sekarang kita baru masuk ke pembahasan tentang ontologi manusianya. Bahwa pembahasan tentang etika, yaitu kebaikan dan keburukan bagi manusia, itu mau tidak mau harus diawali dengan pembahasan tentang apa hakikat manusia. Ini secara sederhana juga berlaku untuk hal apapun juga. Kan kita tidak mungkin untuk membicarakan apa yang baik dan apa yang buruk bagi suatu tanpa kita memastikan hakikat dan karakteristik utama dari sesuatu itu. Karena itu maka pembahasan tentang ontologi manusia sangatlah krusial dan paling penting ketika dihubungkan dengan filsafat politik. Ya, sekali lagi ya, runutannya adalah filsafat politik hanya akan bisa dibicarakan seandainya hukumnya, filsafat hukumnya sudah enak, sudah nyaman, sudah benar, sudah solid. Filsafat hukum hanya akan bisa dirancang, hukum hanya bisa secara filosofis, hukum hanya akan bisa dirancang dengan baik seandainya sudah bisa dijelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, dan itu adalah ranahnya filsafat etika. Dan pada gilirannya filsafat etika pun hanya secara filosofis, etika terkait dengan baik dan buruknya sesuatu itu hanya akan bisa disusun, hanya akan mungkin bisa genah kemudian dilanjutkan pembahasan seandainya terlebih dahulu dijelaskan apa itu hakikat manusia. Nah, sementara kalau misalnya di barat hakikat manusianya masih nggak jelas, masih mengawang-awang, masih bahkan didasarkannya kepada mitologi Yunani. Bagaimana kita bisa membangun sesuatu yang didasarkan kepada sesuatu yang tidak jelas dan tidak rasional seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam Islam ya, dalam tradisi filsafat Islam, pembahasan ontologi manusia itu mendapatkan tempat yang sangat krusial dan dibahas itu di paling awal. Kalau misalnya kita mempelajari tasawuf atau teologi, ada konsep tentang eskatologi misalnya, itu tasawuf dan eskatologi adalah istilah-istilah yang muncul dalam konteks sebuah konsep ontologis manusia yang solid dan aksiomatis bagi semua orang Islam. Jadi secara aksiomatis semua orang Islam itu mempercayai bahwa manusia adalah misalnya makhluk yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Muslim semua percaya pada masalah itu. Sedangkan seluruh kehidupan di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan hidup manusia tersebut. Dengan pemikiran ontologis itulah Islam mengembangkan konsep etika, konsep hukum, konsep politik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kritikan terhadap demokrasi. Demokrasi itu menyatakan bahwa segala sesuatu harus didasarkan kepada kesepakatan masyarakat. Prinsip ini sebenarnya tidak akan pernah bisa menciptakan sistem sosial yang kuat dan stabil. Karena apa? Karena berlaku prinsip logika yang mengatakan bahwa sesuatu yang diperoleh dengan kesepakatan, maka dengan mudahnya dibatalkan juga atas dasar kesepakatan.
Jadi sesuatu yang diperoleh dengan kesepakatan, maka dengan mudahnya dibatalkan atas dasar kesepakatan. Hari ini kalau misalnya sesuatu itu menjadi benar karena ada kesepakatan, maka ketika kesepakatannya berubah lagi, maka sesuatu yang tadinya dikatakan sebagai kesepakatan itu menjadi batal, digantikan dengan kesepakatan yang baru. Misalnya kalau contohnya adalah bagaimana jika seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, misalnya di tahun yang lalu untuk jabatan 4 tahun misalnya, ternyata tahun ini sudah tidak disukai oleh rakyat. Rakyat menghendaki sesuatu yang lain. Biasanya yang terjadi adalah ia tetap menjadi presiden atas nama undang-undang dan atas nama stabilitas politik misalnya. Akan tetapi kalau misalnya ini terjadi, maka ini bermakna bahwa ia menjadi presiden di saat sebenarnya sudah kehilangan legitimasinya. Karena legitimasi itu kan didapat dari kesepakatan rakyat. Rakyatnya kemudian sepakatnya adalah bukan dia presiden. Nah, ini adalah permasalahan logika dan filosofis. Kemudian kelemahan kedua adalah absurditas dari sisi daur. Secara logika, demokrasi menciptakan vicious circle atau daur yang absurd. Dikatakan bahwa demokrasi itu merupakan prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu itu hanya dianggap sebagai kebenaran ketika ada kesepakatan. Pertanyaannya, dari mana kita bisa menetapkan kebenaran prinsip demokrasi itu sendiri? Karena formulasi dari prinsip demokrasi itu sendiri tidak diperoleh lewat kesepakatan. Kata siapa bahwa segala sesuatu itu bisa diperoleh berdasarkan kesepakatan? Menjadi benar seandainya menjadi legitimated, seandainya ada kesepakatan. Siapa yang ngomong gitu? Teoresi, ilmuwan, pemikir barat gitu. Bukan didasarkan kepada kesepakatan itu sendiri gitu. Bahwa sesuatu itu menjadi legitimated seandainya ada kesepakatan. Nah, misalnya kalau ini menjadi absurdnya itu dari sisi jika sebuah masyarakat sepakat untuk mengharamkan atau menolak demokrasi. Itu gimana gitu. Nah, ini ada masalah filsafat yang tidak mudah untuk bisa memberikan jawabannya atas permasalahan ini. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Demokrasi juga menciptakan problem yang pelik manakala sistem ini memperhadapkan memperhadapkan antara kesepakatan versus nilai kebaikan dan nilai kebenaran rasional. Misalnya jika mayoritas masyarakat warga dari sebuah kelompok masyarakat sepakat untuk membunuh orang yang tidak bersalah, itu gimana itu? Atas nama akal dan atas nama etika misalnya kita mengatakan itu tidak bagus. Tapi karena demokrasi itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu menjadi sah, legitimated, ketika ada kesepakatan, maka mestinya berdasarkan kepada hukum demokrasi, hal tersebut walaupun sejahat apapun kesepakatannya itu harus dilaksanakan dan bisa dibenarkan artinya. Nah, sekarang kita masuk ke kritikan terhadap liberalisme. Kata bebas secara filosofis tidak berdiri sendiri, ia pasti dihubungkan dengan konsep-konsep lainnya. Selalu ada lanjutan dari kata freedom yang merupakan jawaban atas pertanyaan freedom of what? Terbebas dari apa gitu? Dari berbagai prinsip yang sudah dikemukakan di sesi sebelumnya, bahwa konsep kebebasan itu dihubungkan dengan 3 dimensi penting dalam kehidupan manusia, yaitu pertama dimensi pengetahuan, akal, yang kedua dimensi akhlak, dan yang ketiga dimensi sosial. Masing-masing dari dimensi itu bisa dihubungkan dengan 2 klaster utama, yaitu klaster realisme dan klaster idealisme. Nah, idealisme ini pembahasan kalau mau lebih jelas lagi sebenarnya harus ada pembahasan khusus atau mungkin mudah-mudahan sudah pernah dipelajari ya, bahwa ada 2 corak pemikiran filosofis di dunia ini, dan ini sangat di barat juga sangat kelihatan sekali 2 corak tersebut. Ada yang disebut dengan idealisme, dan inilah yang banyak ini dipakai oleh orang-orang barat ya. Idealisme, dan terusnya idealisme dalam konteks filsafat ya, itu bermakna keyakinan bahwa hakikat dan realitas di luar itu tidak ada. Apa yang selama ini dianggap sebagai realitas sebenarnya tak lebih dari realitas di dalam benak manusia. Realitas di alam ide saja. Nah, dihubungkan dengan filsafat idealisme ini, kebebasan itu bermakna 1, bebas dan tidak mau terikat dengan kebenaran ilmu. Karena ilmu tak punya hakikat, semuanya bisa berubah. Apapun juga ilmunya, bahkan sebenarnya kalau dihubungkan dengan eksakta, ilmu yang eksak pun sebenarnya pada prinsipnya harus bebas gitu. Karena nggak ada yang namanya patron, nggak ada yang namanya jangkar, nggak ada yang namanya parameter. Semuanya bisa berubah gitu. Secara rasional gitu. Tidak ada hal-hal yang rasional yang pasti. Apalagi kalau misalnya terkait dengan masalah-masalah sosial, semuanya akan berubah.
Karena itu maka kita terbebas dari semua itu, kurang lebih seperti itu ya dari sisi ini ya. Dari dalam konteks falsafah idealisme, bebas itu adalah bebas secara rasional. Kemudian yang kedua, dia tidak terikat dengan norma dan etika, karena etika juga tidak punya hakikat kebenarannya. Ya, nggak ada yang namanya aturan yang baik, yang buruk. Itu adalah karena semuanya kalaupun baik adalah baik dalam alam ide saja. Sementara yang realnya itu di luar sana itu tidak ada yang namanya kebaikan yang hakiki. Dan yang ketiga adalah bebas dari keadilan dan hukum. Karena keadilan dan hukum sifatnya relatif, tidak punya hakikat kebenaran. Ya, ketika ada hukum, undang-undangnya mengatakan semacam itu, tidak gitu. Nah, inilah yang membuat seringkali yang namanya kebebasan itu dihadap-hadapkan dengan yang namanya aturan hukum. Misalnya pembubaran ormas tertentu itu kemudian dikritik, dikatakan bahwa itu adalah melanggar kebebasan gitu. Itu sebenarnya itu dikembalikan kepada, kalau secara filosofis itu kembalinya kepada pemikiran idealisme yang mengatakan bahwa hakikat hukum yang benar itu tidak ada. Sehingga yang ada justru adalah hakikat, yang ada adalah kebebasan itu gitu. Nah, kita masuk ke falsafah realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa hakikat kebenaran itu memang ada tanpa bergantung pada persepsi akal manusia. Dihubungkan dengan realisme, maka kebebasan itu bermakna satu, bebas dari kebodohan dan kejumudan, menuju kepada hakikat kebenaran rasional. Yang kedua adalah bebas dari belenggu hawa nafsu, menuju kepada satu kehormatan diri, itu satu sifat-sifat yang baik ya, terhiasinya diri dengan sifat-sifat yang baik. Dan yang ketiga adalah bebas dari kezaliman dan kejahatan dalam bidang sosial, hukum, dan masalah keadilan gitu. Jadi tidak ada yang zalim, karena semuanya itu melaksanakan dalam kehidupan sosial itu terikat dengan adanya, atau misalnya mereka tunduk kepada hukum yang baik, aturan yang baik. Nah, maka dalam konteks realisme, prinsip kebebasan justru berujung kepada, dalam tanda kutip, keterikatan kepada kebenaran rasional, keterikatan kepada norma-norma yang baik, serta keterikatan kepada hukum dan undang-undang yang disepakati. Nah, kebebasan yang selama ini ditawarkan oleh Barat pada dasarnya berangkat dari prinsip-prinsip filsafat idealisme. Padahal filsafat idealisme itu sendiri hingga kini minimalnya masih menjadi perdebatan. Dan sama sekali bukan hal yang aksiomatis ya. Kata siapa bahwa semua masyarakat di dunia, bahwa manusia itu semua yang menerima idealisme? Tidak gitu kan ya. Tidak seperti gitu. Minimalnya adalah debatable lah terkait dengan kebenaran filsafat idealisme itu. Bahkan sebenarnya kita sih bisa mengatakan bahwa idealisme itu adalah konsep yang rapuh, dan ini sudah dituliskan, dijelaskan secara panjang lebar oleh para filsuf muslim. Nah, kritikan sekarang masuk ke kritikan terhadap sekularisme. Pemikiran sekularisme itu didasarkan kepada 4 argumen utama, itu perbedaan substansi politik dan agama. Yang kedua, proposisi agama yang dikatakan bersifat situasional. Yang ketiga, agama bersifat mutlak sedangkan dunia berubah. Dan yang keempat, hukum fikih tak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, kita hanya akan membahas 2 hal saja, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga dan 4-nya kita lewati karena ini sudah masuk ke kasuistis dan lebih masuk ke pembahasan fikih siasah gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, pendapat sekularisme yang pertama, bahwa segala sesuatu itu memiliki esensi dan substansi yang khas. Esensi agama tentu saja berbeda dengan esensi politik. Dengan demikian, politik dan agama itu tidak bisa dicampurkan begitu saja. Upaya mencampurkannya sama saya dengan mendekonstruksi makna dari masing-masing istilah itu. Artinya jika agama dan politik disatukan, untuk apa kedua istilah itu dibuat secara berbeda? Nah, ini pendapat yang menjadi dasar pemikiran sekularisme. Nah, ini kritikannya adalah bahwa pertama, tidak semua yang berbeda bermakna kontradiktif ya. Dalam logika, 2 hal yang berbeda itu bisa saja membangun relasi irisan atau membangun relasi himpunan bagian. Dan 2 hal yang berbeda itu juga bisa membangun kerjasama komplementer, saling melengkapi gitu. Kata siapa bahwa ketika 2 hal yang berbeda itu artinya kontradiktif dan tidak bisa digabungkan? Tidak seperti gitu ya. Kita kalau misalnya kembali kepada logika, kita mengenal ada yang disebut dengan nisab al-arba'ah gitu. 4
empat jenis relasi gitu kan ya. Ada yang disebut dengan tabayun, ada yang disebut dengan tasawi, ada yang disebut dengan umum wa khusus mutlak, ada yang disebut dengan umum wa khusus min wajah gitu. Dan kemudian ketika tabayun pun tidak selamanya membangun relasi nakildoin gitu, membentuk tanakud, saling kontradiktif, tidak seperti itu. Ada yang disebut dengan hanya yang disebut dengan adam wa malakah gitu kan ya. Kemudian ada yang hanya sekedar mubayanah saja, hanya berbeda begitu saja, tapi tidak membentuk saling meniadakan. Nah, esensi politik adalah mengatur urusan masyarakat, sedangkan esensi agama adalah memandu manusia dengan jalan yang ditetapkan Tuhan ke arah kebahagiaan sejati. Dengan deskripsi ini, maka politik agama artinya adalah politik yang mengatur urusan masyarakat berdasarkan kriteria dan nilai-nilai agama, sehingga politik bisa menjadi penjamin kebahagiaan sejati manusia. Jadi di sini secara singkat bisa terlihat bagaimana agama dan politik itu sebenarnya bisa dicampurkan. Jadi sekularisme ini dari sisi pendapat yang pertama, argumen yang pertama itu bisa dikatakan tidak begitu kuat ya. Kemudian argumentasi terkait dengan proposisi situasional agama yang katanya berbeda dengan proposisi yang ada pada politik. Prinsip sekularisme mengatakan bahwa proposisi agama itu bersifat situasional, bergantung pada situasinya. Akibatnya kita tidak dapat memperoleh pedoman jelas dari proposisi-proposisi itu untuk segala macam peristiwa. Sementara itu politik dan pengaturan masyarakat memerlukan pedoman yang jelas. Karena itu agama tidak boleh mengemuka dalam masalah politik sebagai tempat rujukan atau pemandu. Tapi sebenarnya jawabannya sebagai berikut. Kalau kita pelajari ajaran-ajaran agama dan bahkan setiap sistem hukum apapun, akan kita dapati bahwa tidak semua proposisi itu bersifat situasional. Ada yang disebut dengan kondisional, ada yang disebut dengan kausal. Nanti kita bahas tentang apa itu kondisional dan apa itu kausal. Proposisi situasional adalah hukum-hukum yang bisa, apa yang disebut dengan proposisi situasional yang dikritikkan oleh orang-orang sekularis itu. Proposisi situasional adalah hukum-hukum yang bisa atau harus dilakukan apabila tidak terdapat halangan. Misalnya, berkata jujur itu wajib. Akan tetapi, misalnya, apabila berkata jujur itu akan berujung kepada hilangnya nyawa, maka berkata jujur tidak lagi menjadi wajib. Ya, ini yang disebut dengan proposisi situasional yang ada itu, yang disebut dengan agama mengatakan, iya betul, ada situasional sifatnya agama itu mengatakan bahwa ketika ada ancaman terhadap nyawa, maka berkata jujur yang merupakan kewajiban itu pun menjadi gugur kewajibannya. Nah, dari sisi ini sebenarnya agama tidak bertentangan dengan sistem hukum dunia dan juga sistem politik. Kemudian kita bicara tentang proposisi kausal dan proposisi kondisional. Proposisi kausal adalah ajaran yang tidak berubah dalam kondisi apapun. Hukum-hukum ini terkait dengan seluruh kondisi. Misalnya, ajaran bahwa berbuat zalim itu haram atau berbuat adil itu wajib. Proposisi kausal ini juga ternyata ada di dalam agama. Agama juga mengatakan seperti begitu. Pada dasarnya yang namanya berbuat zalim itu haram. Berbuat adil itu adalah wajib. Nah, proposisi kausal yang ada di dalam agama itu tidak bertentangan dengan prinsip dan falsafah hukum duniawiyah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan proposisi kondisional yang ternyata di dalam agama juga ada yang disebut dengan proposisi kondisional yang berbeda dengan situasional. Bedanya apa? Proposisi kondisional adalah ajaran yang terkait dengan kondisi khusus tertentu, misalnya memberikan hukum secara fisik. Adalah perbuatan terlarang kan ya. Jadi menghalangi orang untuk bergerak itu dilarang. Itu adalah perbuatan terlarang. Akan tetapi sekiranya hal itu dilakukan dengan alasan untuk mencegah penyimpangan moral, maka tindakan seperti itu adalah tindakan yang benar. Misalnya hukuman penjara misalnya. Hukuman penjara dengan alasan-alasan tertentu itu menjadi boleh atau wajib. Kondisinya mengharuskan hal-hal yang tadinya merupakan terlarang itu menjadi boleh bahkan menjadi wajib. Ini juga menunjukkan bahwa agama tidak bertentangan dengan hukum dan politik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti pada sesi selanjutnya kita akan mendiskusikan pemikiran politik Islam dan kita akan melihat masalah teokratis, masalah eskatologis dan juga masalah tasawuf atau irfan yang menjadi ciri khas dari
pemikiran politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.